Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan murid dan para pemirsa, sungguhlah sangat sulit dan super sulit ya menerangkan perjalanan yang sangat rusak. Kembali lagi, video ini diberi judul oleh guru tidak berpihak. Yang dimaksud tidak berpihak adalah aku selaku gurumu, saya selaku pembicara di video guru semua. Ini karena ada amanah ya, para pemirsa, murid dan santri juga dipahami yang belum paham ya. Karena ada amanah itulah maka guru menyampaikan banyak hal. Jadi kembali lagi, guru tidak ada kepentingan kepada apapun dan siapapun. Jadi guru di titik tengah, intinya di situ. Maka guru tidak berpihak kepada siapapun kalian. Guru hanya meluruskan ya, itu yang harus dipahami bagi para pemirsa. Untuk yang dimaksud perintah ini sedikit informasi ya para santri murid dan para pemirsa. Ini loh. Di sketsa, semoga ini nanti akan mempengaruhi santri murid dan para pemirsa biar ada sesuatu edukasi yang baru. Di sini ini ada 4 perintah yang diterima atau yang diamanahkan kepada saya sebagai pembicara atau guru ya. Di kitab sudah ditulis, di video yang lain sudah diterangkan ada 4 amanah ini. Nah, amanah ini dari sini para pemirsa, murid dan santri. Dari peradaban masa lalu yang di sangat jauh sana. Nah, inilah guru menyebutnya atau di dalam kitabnya inilah yang disebut Sang Yang Agung ini. Nah, ini ada. Jadi penguasa semesta ini ada. Di bawah ini para pemirsa, ini banyak ya di sini alam-alam dewa-dewa itu banyak di sana, karena manusia kadang tidak terjangkau, tapi sedikit sudah diedukasi dari masa-masa dahulu, dari leluhur-leluhur kita, itu sudah diedukasi. Tapi karena sangat sulitnya, sehingga manusia ini hanya dikatakan itu metodologi, bukan ya. Karena guru ini berhubung di Indonesia dan terutama di Jawa, maka satu contoh dari alam kedewan, di sini ada ya, ini sedikit juga edukasi dari saudara kita yang dari Jawa. Di sini nanti ada yang mu Sinuwun Semar, yang mu Manik Moyo, yang mu Bodronoyo, yang mu Pikulun. Itu di sini. Nah, dari jalur ini nanti, nah guru ini mendapat dari sini untuk meluruskan ini. Karena perjalanan yang ada di negara kita ini rusaknya kan di sini, ya. Nah, ini sedikit para pemirsa edukasi bagi yang kurang sependapat, ya. Saudara kita yang kalian yang ada dari Nusantara, barangkali nanti ada bahasa itu Islam, seakan-akan itu terpisah dari Jawa yang kuno. Tidak ya para pemirsa. Apapun yang dirintis dari leluhur kita, anggap saja sejak sebelum Masehi, peradaban di Nusantara ini sudah banyak ya, leluhur kita. Dan di situ jangan lupa ya, namanya ada peradaban, itu ada bahasa dan keilmuan. Lah dari bahasa dan keilmuan yang ada di Jawa dalam peradaban sebelum Masehi itu sudah diselipkan dan menjadikan suatu aktivitas bangsa manusia sebagai generasinya. Nah, bahasa-bahasa itu sudah dimodif loh ya para pemirsa. Maka ada saudara kita inginnya ini hanya selalu bahasa Jawa yang kuno. Tidak bisa ya, sulit. Kenapa? Ini sudah dimodif dari leluhur kita sendiri. Ini harus dipahami. Sehingga siapapun kalian akan tahu biar tidak terpisahkan ya. Dan dari modifikasi bahasa yang dipakai bangsa manusia terutama kita di Jawa, maka di sini untuk dibedakan, disimpelkan ada ilmu Islam dan agama Islam tidak sama ya, ini loh. Nah, dari kerusakan peradaban yang sudah ada sejak adanya peradaban manusia, ini kan super sulit ya para pemirsa. Tapi ada substansi yang pokok yang mau disampaikan guru kepada murid, santri, dan para pemirsa. Leluhur kita itu membuat bahasa itu disebutlah suatu ilmu. Ya, bukan agama. Ilmu Islam. Islam ini maknanya sangat luas loh ya para pemirsa. Islam itu maknanya selamat. Islam maknanya terjaga. Islam bentuk garisnya lurus. Ya. Namun jangan lupa para pemirsa yang suka
memakai bahasa Jawa yang kuno, dikira nanti bahasa Islam ini bukan miliknya leluhur Jawa, salah ya. Bahasa ilmu Islam milik leluhur kita di sini. Nah, yang maksud guru coba kita uji nanti. Dari leluhur kita membuatkan satu konsep di situ ilmu dan bahasa. Sudah diterangkan sifatnya Islam adalah terjaga, dua selamat dan mampu menyelamatkan. Dari sejarah mulai diacak dunia itu sampai sekarang 2024. Mampukah rumus Islam ini akan menyelamatkan dari peradaban yang rusak, terutama yang ada di Nusantara dan terutama titik pusatnya ada di Pulau Jawa? Maka di sini nanti akan terjawab bahwa apa yang disampaikan, yang dirintis oleh leluhur kita sejak mulai 67 Masehi, ini nanti akan terbukti bahwa yang disebut Islam dan ilmunya betul-betul dia terjaga. Dalam dunia keadaan apapun, politik apapun, tapi Islam ini nanti yang akan meluruskan peradaban bangsa manusia. Apa buktinya guru? Nanti diulas lebih panjang ya. Jadi sedikit edukasi. Guru menyampaikan ini bukan maunya guru semata-mata seperti kalian layaknya pingin macam-macam, bukan. Karena guru hanya mendapatkan amanah perintah, 4 perintah untuk kalian semua, untuk bangsa manusia, lebih khusus kalian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jadi catatan yang pokok ya. Untuk memulai peradaban yang sulit bagaimana guru? Para pemirsa, perjalanan manusia itu begini ya. Ini kembali lagi guru tidak boleh masuk terlalu dalam karena guru menjalankan atau mendidik kalian ilmu selamat ya. Jadi tidak menerangkan politik dunia. Tapi guru memberikan satu gambaran agar kalian pun terselamatkan. Karena untuk menyelamatkan manusia minimal kalian harus tahu alur peradaban. Bila manusia ingin selamat tapi tidak mengerti alur peradaban, kalau peradaban itu dibolak-balik dibelok, maka kalian pun tak akan pernah selamat. Maka sedikit guru hanya memberi sentuhan atau sedikit memberi blueprint yang pasti dan jelas. Satu contoh, peradaban kita yang ada di Indonesia. Ini kan 2024. Nah ini mundur begini. Di video yang lain sudah diterangkan, gara-gara ini yang menjadi kerusakan. Sejarahnya Demak diwakilkan atas nama Wali Songo. Di sini ada mengarang namanya Muhammad. Terus ngewarang kitab-kitab nabi-nabi ya. Jadi orang-orang terdahulu di negara kita ini ngarang nabi-nabian. Nah itu repot. Terus ngarang bikin Tuhan baru namanya Allah itu. Nah dari inilah mulai rusak. Lah rusak ini coba dipahamkan dari sejarah. Ini betul-betul luar biasa para santri dan murid ini ya. Dari perjalanan kita ngomong sebelum Masehi ya. Ini cara berpikirnya begitu. Sebelum Masehi kalau mengacu kepada kalender 1 Masehi, ini kan catatan diyakini, ditulis, diceritakan bahwa ada kelahirannya Isa Al-Masih. Tapi pernah bertanyakah para pemirsa, demikian juga kita, Anda yang dari Nasrani atau dari Kristen, benarkah Isa Al-Masih ini ada figurnya? Benarkah lahirnya tanggal 1 Masehi? Sudah terjawab atau belum dari pakar-pakar? Tapi guru tidak masuk. Tapi pertanyaan buat di luar sana ya. Tatkala 1 Masehi dibuat patokan sekarang kalender dunia. Nah, ini yang ada di Jawa ya. Karena sejak sebelum Masehi dipahamkan para pemirsa, sejak sebelum Masehi peradaban bangsa kita ini sangat besar ya. Di negara kita ini di Jawa, ini di Nusantara ini sangat meluas. Ini tidak hanya di Jawa, tapi Jawa hanya pusatnya ya. Nah, tatkala sedikit memahami sentuhan seperti ini, sejak mulai 67 ini catatan yang didapat guru, sama semua ini hanya kurang lebih. Karena apa? Kita tidak bisa data yang tepat, tapi pasti diberilah kurang lebih. Tapi untuk menyampaikan suatu kalimat dipakailah angka 67 Masehi. Nah, disinilah ada namanya ilmu Islam. Disampaikan kembali para pemirsa. Ilmu Islam ini menaungi, merekrut, menyusun dari beberapa peradaban. Jadi semua peradaban ini disatukan namanya dengan ilmu Islam. Ilmu Islam ini nanti kalau mengacu kepada leluhur yang tua atau yang sepuh dari peradaban sebelum Masehi, sama di situ ada yang Sinuwun Semar, ada yang Pikulun, ada nanti yang
Bathara Guru, tapi guru tidak masuk ya. Coba dipahami lagi. Setelah masuk ini para pemirsa, dari sejak 67 ini yang ada di negara kita ya, dan berhubungan dengan ilmu Islam. Nah, guru memprediksi para pemirsa, peradaban di negara kita bila memakai satuan Masehi kurang lebih 650 Masehi ya. Jadi tahun 650 Masehi sampai 700. Ya. Ini peradaban kita yang ada di Nusantara. Ini rusak dan error. Jadi memang ada permainan yang salah kaprah. Ya memang perilaku bangsa manusia. Tapi guru tidak masuk. Tapi peradaban mulai rusak di sini. Nah, tidak jelas rusak. Nah, kerusakan ini satu contoh para pemirsa. Karena di sini ini ada manusia, ada kerajaan, ada aktivitas. Poin intinya ingin menguasai wilayah, ingin menguasai kekuasaannya. Itu start awalnya di situ. Itu hal yang wajar bagi manusia. Kenapa? Setiap manusia pastilah di zaman masa lalu ingin memperluas wilayahnya demi generasinya. Tapi perbuatan yang tidak baik, karena di Jawa ini ada yang punya, maka orang-orang terdahulu pun sudah melakukan hal yang kurang baik, disebutlah peperangan. Secara manusia wajar karena untuk mengembangkan generasinya, ya. Secara hukum alam lumrah. Tapi secara hukum moral karena di sini ada yang menguasai di Jawa, inilah yang dikatakan salah. Dengan adanya misi untuk mengembangkan penjajahan, nah ini jadi problem di negara terutama di Jawa ini. Guru tidak mempunyai data, tapi guru mempersiapkan, memberi titik yang sangat tepat, nilainya kemungkinan 90-95% antara 650 ya, jadi Masehi sampai 700. Ini sampai di sini tidak jelas ini. Nah, ini sampai sekarang ini para pemirsa di Jawa ini. Sedikit guru mulai menyentuh ya bagi para pemirsa. Satu contoh, ada cerita, ada tulisan, ada sejarah. Pernah dengar tidak para pemirsa? Ada namanya kalender dari leluhur kita. Kalender itu tahun Saka. Pernah dengar tidak para pemirsa? Kalau para pemirsa tidak paham atau tidak mengerti atau tidak pernah mendengar, guru memahami. Mengapa? Karena kalian ada di masa di sini. Tahun 2024 anggap saja hanya kalian kelahiran tahun 1945. Di atasnya 1945 kalian sudah ditutup dengan cerita-cerita tidak boleh belajar agama, tidak boleh belajar sejarah. Semua hari itu baik. Nah, maka sehingga kalian tak sadar karena semua hari itu baik. Sehingga otak manusia tidak ingin mempelajari nama-nama hari. Karena pentingnya, tatkala hari itu kalian pelajari, di situ terkandung suatu nama. Nah, nama itulah yang disebut kalender akan membuka sejarah. Di dalam agama Islam sudah di-close. Semua hari itu baik. Pemirsa tidak paham. Kalian yang mengikuti agama itu agar kalian dikendalikan tidak tahu sejarah Anda. Dan sejarah Anda dikuasai dari yang membuat cerita-cerita agama itu. Maka dari video ini bila pemirsa diberi pertanyaan, pernah dengar tidak tahun Saka? Kecuali bagi orang-orang yang memang berpikir dan ingin mengetahui kebenaran kehidupan, pastilah pernah mendengar tahun Saka. Tahun Saka dalam catatan ya para pemirsa. Di Jawa, di negara kita, sebelum adanya kalender Hijriah, ini sudah ada sebutan tahun Saka. Sejarahnya tidak masuk guru ya. Ada sebutan tahun. Tahun Saka dan tahun Hijriah ini selisihnya hanya 10 tahun. Tua mana guru? Tua tahun Saka. Kalau toh sekarang tahun 2024 Hijriah kalian beri angka 1446. Kalau Saka artinya selisih 10, 1436. Jadi di sini kalender tahun Saka, setelah itu terbentuk tahun Hijriah, selisihnya 10 tahun. Untuk nama hari dan sebagian bulan, ini hampir sama, 95 sama. Bila para pemirsa memahami,
dalam satu wilayah, dalam satu negara, dalam satu tempat, ada 2 kalender ini loh. Ribetnya negara kita seperti ini. Lantas gimana? Maka ini hanya diedukasi ya bagi para pemirsa. Tatkala nanti para pemirsa, nanti tahun Saka buatan siapa? Nanti sejarahnya lama ya, tapi tidak masuk guru. Nah, setelah ini yang kalian harus dipahamkan, karena kerusakan total ini loh para pemirsa. Setelah adanya Hijriah inilah kerusakan total ini di sini. Disampaikan kembali tahun Hijriah dimatangkan kembali. Ini tidak terjadi di negara Arab ya para pemirsa. Itu disusun di Jawa. Disampaikan kembali. Maka semua sebenarnya sama, jejak rekamnya sedikit banyak ada yang tahun Saka ini diambil di sini. Bila merajuk tahun Saka ini mengambil dari miliknya leluhur kalian yang dari Jawa di sini. Ini nanti masuk ke Hindu, ke Kapitayan, ke leluhur kita. Karena jangan jangan ditinggalkan ya. Apapun manusia para pemirsa tidak luput dari bahasa ya. Jadi pasti ada bahasa yang asalnya dari sini mengembang. Karena tidak akan pernah mungkin manusia itu mampu menciptakan bahasa awal. Bahasa semua terangkai dari sejarah. Maka guru mengedukasi untuk memahami, teliti tentang bahasa. Dari bahasa itu kita akan mampu mendeteksi, kita akan mampu menganalisa dari mana asalnya itu. Dari cerita ini coba para pemirsa, ini loh kalender Hijriah ini minusnya 10. Kira-kira pertanyaannya apa para pemirsa? Tahun Saka dan Hijriah selisih 10 tahun. Tua Saka baru Hijriah. Nah setelah ini tidak ada peradaban di Jawa ini. Rusak sampai sekarang tahun 2024. Namun para pemirsa sedikit diedukasi, jangan lupa. Seburuk apapun, permainan apapun di dunia, dari sejak sebelum Masehi, karena ini ada peradaban, ini ada keilmuan, dan ini ada manusia. Jangan lupa di peradaban ini pasti pun juga menurunkan regenerasinya atau warisnya. Nah ini. Dari peradaban yang ada di Jawa, ini DNA-nya, ini yang bila ditarik masuk, ini masuknya, ini kepada leluhur kita yang Jawa, masuknya ke Yangmu Sinuwun Semar, Yangmu Bodronoyo, Yangmu Ismo, ini di sini. Ini ada pewarisnya loh, jangan lupa loh ya para pemirsa. Nah inilah sampai sekarang yang masih ada, karena jumlahnya sangat kecil, tapi tidak akan pernah tahu. Nah di luar sini permainan ini ratusan tahun para pemirsa. Tapi jangan lupa ya, DNA yang di sini nih masih ada loh ya. Ini kalian tidak paham karena kalian memahami kok kira manusia itu dari keturunan Adam. Sehingga kalian tidak paham bahwa sejarah manusia itu tidak ada hubungan Nabi Adam dari Quran itu. Sudah disampaikan bahwa itu cerita karangan. Dengan demikian para murid dan santri, apa yang dimaksud dari sini? Ini masih ada. Nah inilah nanti sedikit yang akan mewarnai. Ibaratnya di sini ini yang punya. Ya, ibaratnya yang punya, regenerasinya. Nah, di sini kalian ini tamu, pendatang, pembual ini di sini semua. Maka ini nanti bila ditarik tahun 2024, paling tidak 70% ini nanti terangkai terurut di sini. Nah, ini sedikit informasi jalurnya seperti itu. Para murid dan santri dan para pemirsa, video ini nanti akan memberikan solusi, memberikan jawaban. Pada tahun 2024 ini kan rame adanya habaib dan ambiya ini dan ulama dari Wali Songo. Ini video yang kedua akan dilanjut ini karena ini penting dan super penting. Karena apa? Karena kita akan masuk dalam jenjang keadaan yang baru, disebutlah kita masuk peradaban yang baru. Secara hitungan angka kita hanya menyelesaikan 2024 dan 2025. Ini nanti akan kapan tersusun valid. Maka ini harus penting karena permasalahan ini di sini. Ini harus diluruskan. Selama ini belum diluruskan, sejak tahun 2024 ini lama. Tidak akan terbentuk peradaban yang baru. Tidak akan terbentuk kedamaian. Tidak akan terbentuk kerukunan. Selama ini nanti belum terjawab.
Maka semoga video yang kedua ini nanti akan mampu memberikan satu patokan, dua sebagai substansi hukum untuk mengatakan salah dan benar, sehingga nanti kehidupan terutama di negara kita, mana yang salah itu harus yang ditinggalkan, mana yang dalam kebenaran itulah yang harus dikembangkan. Dilanjut video yang kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.